Marco Verratti meminta penggemar Italia untuk tidak menghina rekan satu timnya. Marco Verratti telah mendesak para penggemar untuk tidak menghina para pemain Italia menyusul tersingkirnya mereka secara mengejutkan dari kualifikasi Piala Dunia. Juara Eropa itu tidak akan tampil di Piala Dunia 2022 musim dingin ini karena mereka dikalahkan 1-0 oleh Makedonia Utara di semifinal playoff pada hari Kamis lalu. Verratti dan rekan-rekan setimnya di Italia mendapat kecaman setelah keluar secara mengejutkan, tetapi gelandang Paris Saint-Germain itu meminta negaranya untuk terus berjuang bersama. Verratti mengatakan di Instagram, "Ketika Anda menang, mudah untuk berterima kasih kepada semua orang. Saya ingin melakukannya hari ini setelah eliminasi yang akan membuat kami kehilangan kompetisi yang paling indah dan juga menarik bagi kami para pemain. Tetapi di atas semua itu untuk semua penggemar Italia di seluruh dunia. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang, staf, pemain, dan semua orang yang bekerja dengan semangat dan juga antusiasme di sekitar nasional. Sayangnya dalam hidup dan sepak bola, itu tidak selalu berjalan sesuai harapan, tujuan, dan impian Anda. Kekecewaannya sangat besar, tetapi kami sudah menunjukkan bahwa dengan kerja, semangat, dan hati, segala sesuatu mungkin terjadi. Jadi dalam hidup atau sepak bola, seperti setelah kemenangan besar musim panas lalu atau kekalahan besar, kita harus tetap berjuang. Sepak bola adalah gairah kami, dan saya yakin kami akan terus memberikan segalanya untuk mendapatkan momen yang lebih memuaskan bersama." Pelatih Argentina mendesak para penggemar untuk menikmati Messi selagi mereka bisa. Penggemar sepak bola Argentina harus menikmati Lionel Messi selagi mereka bisa dan berhenti mencemaskan apakah pemenang 7 kali Ballon d'Or itu akan pensiun dari sepak bola internasional setelah Piala Dunia tahun ini di Qatar, kata pelatih Lionel Scaloni. "Kami harus menikmatinya sekarang, tidak memikirkan masa depan dan apa yang akan terjadi," kata Scaloni kepada wartawan menjelang pertandingan tandang kualifikasi pada hari Selasa ke Ekuador. "Terkadang karena itulah hidup. Seseorang menjadi tua dan saya pikir itu normal. Tapi mengapa tidak memikirkan yang spektakuler di sini dan sekarang? Mengapa tidak menikmatinya sekarang? Tidak ada gunanya memikirkan apa yang akan terjadi setelah Piala Dunia." Kata-kata Scaloni muncul sebagai tanggapan atas komentar samar Messi setelah pertandingan pekan lalu melawan Venezuela bahwa dia akan memikirkan kembali banyak hal ketika turnamen di Qatar usai. Komentar itu ditafsirkan di beberapa tempat sebagai tanda dia mungkin pensiun dari tugas internasional. Messi, 34 tahun, memimpin putaran kehormatan setelah Argentina mengalahkan Venezuela 3-0 di Stadion Bombonera di Buenos Aires. Pertandingan yang bisa menjadi penampilan internasional terakhirnya di tanah Argentina. Namun demikian, Scaloni yang telah memimpin timnya meraih rekor tak terkalahkan dalam 30 pertandingan tidak akan mengkonfirmasi kehadiran Messi dalam tim untuk bermain melawan Ekuador pada hari Selasa. "Kami pikir ini saat yang tepat untuk melakukan beberapa modifikasi," katanya. Argentina belum pernah memenangkan gelar internasional dalam 28 tahun sampai Scaloni membawa mereka ke Copa America tahun lalu, dan mereka akan mengincar gelar Piala Dunia ketiga di Qatar. Donnarumma angkat bicara setelah kesalahan playoff yang fatal. Penjaga gawang Italia berusia 23 tahun itu dikritik habis-habisan oleh fans Azzurri setelah bereaksi lambat terhadap tembakan Alexander Tarkowski pada menit ke-92 di luar kotak penalti yang memungkinkannya menyusup ke sudut jauh. Hasilnya membuat Italia gagal lolos ke Piala Dunia kedua berturut-turut, situasi yang membawa malapetaka bagi juara Euro 2020. Menulis di halaman Instagramnya hari ini, Donnarumma mengomentari kekalahan dari Makedonia Utara dan menatap masa depan. "Kami ingin berpartisipasi di Piala Dunia untuk merasakan emosi luar biasa yang dapat diberikan oleh kompetisi ini. Untuk memberikan senyuman kepada orang Italia yang menemani kami beberapa bulan lalu menuju penaklukan kejuaraan Eropa. Sayangnya tidak akan seperti itu. Kami sangat kecewa dan kami tahu betapa semua orang Italia sama seperti kami. Tapi kami juga tahu bahwa dalam sepak bola, seperti dalam hidup, Anda harus melihat ke depan dan kembali ke permainan.
Tugas kami adalah membawa tim nasional kembali ke tempat yang seharusnya dan juga membangun selangkah demi selangkah masa depan yang menang. Forza Azzurri. Donnarumma yang berusia 23 tahun tidak menjalani musim yang mudah setelah bergabung dengan PSG dengan status bebas transfer pada musim panas lalu. Dia telah dipaksa untuk berbagi tempat awalnya dengan Keylor Navas dan beberapa momen goyah untuk Azzurri tidak luput dari perhatian. Pertanyaannya telah diajukan tentang kiper Italia setelah kesalahannya dalam kehancuran Liga Champions PSG dari Real Madrid. Dan kesalahan dalam kekalahan playoff Piala Dunia hanya meningkatkan keraguan ini. Romelu Lukaku disebut bakal gabung PSG jika cabut dari Chelsea. Ada spekulasi baru mengenai masa depan Romelu Lukaku. Striker Chelsea itu diberitakan akan pindah ke Prancis untuk bergabung dengan PSG. Lukaku membuka lembaran baru dalam karirnya di tahun lalu. Ia memutuskan untuk meninggalkan Inter Milan untuk kembali memperkuat Chelsea. Namun kepulangannya ke London Borough tidak berjalan dengan baik. Ia lebih banyak dicadangkan Thomas Tuchel sehingga ia berencana hengkang di musim panas nantinya. Belakangan, Romelu Lukaku digosipkan ingin cabut ke Inter Milan. Namun Football Insider melaporkan bahwa sang striker akan pindah ke PSG. Menurut laporan tersebut, PSG sangat tertarik merekrut Lukaku karena raksasa Prancis itu sedang butuh striker baru. Di musim panas nanti ada dua penyerang mereka yang berpotensi cabut. Mereka adalah Neymar dan Kylian Mbappe yang dikabarkan bakal pergi. Kepergian dua striker itu menyisakan lubang besar di lini serang PSG. Jadi mereka menilai Lukaku adalah sosok yang tepat untuk menambah lubang itu. Laporan tersebut mengklaim bahwa PSG lebih berpotensi mengangkut Romelu Lukaku ketimbang Inter Milan. Karena PSG punya kemampuan finansial yang besar. Inter tidak sanggup membayar mahar transfer Lukaku. Bahkan mereka tidak bisa menanggung gaji yang diterima Lukaku di Chelsea saat ini. Sementara PSG dikabarkan tidak bermasalah untuk memenuhi itu semua. Jadi mereka kini terdepan untuk mendapatkan jasa Lukaku. Musim ini Lukaku mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak. Ia turun 34 kali membela Chelsea pada musim ini.